Good morning, everyone. Welcome to SDS Kartika Home Learning with Miss Citra. Last week, we learned about lesson 12. Yeah, and now we are still in this lesson. Kita masih di bab 12. Kita akan melanjutkan pelajaran kita di minggu lalu. Nah, minggu lalu kita sudah sampai part C ya. Now we are going to part D. Part D. Read the text carefully. Baca teks berikut dengan cermat. Traffic signs. Traffic signs or road signs are signs placed at the side of or above the roads to give instructions. Jadi, traffic signs atau lampu lalu lintas ataupun lampu jalanan adalah, rambu ya. Rambu lalu lintas atau rambu jalanan adalah rambu yang terletak di atas jalanan untuk memberikan informasi. Ya, they provide information to road users. Rambu lalu lintas memberikan informasi kepada pengguna jalan. There are several kinds of road signs or traffic signs. Jadi ada beberapa jenis rambu lalu lintas. The first is warning signs. Warning signs warn of possible dangers or unusual conditions ahead. Jadi, kalau warning signs itu memperingati jika ada bahaya yang memungkinkan ataupun kondisi yang tidak biasa gitu. Nah, ini contoh sainsnya, ya, contoh rambunya. Biasanya kita lihat ini di mana sih? Kalau ada pembangunan ya, suka ada simbol seperti itu. And then next, traffic signals. A traffic signal is a road signal for directing vehicular traffic. There are three colors of lights: red for stop, green for go, and yellow for proceed with caution. Ya, sinyal lalu lintas adalah sinyal jalanan untuk mengarahkan penggunaan jalan untuk ya. Ada beberapa jenis, ada 3 warna ya, 3 warna dari sinyal lalu lintas atau lampu lalu lintas. Merah untuk berhenti, hijau untuk pergi, dan yellow untuk bergerak dengan hati-hati. Jadi tidak cepat ya. For example, nah this is the example. Ada traffic lights, bridge, and series of curves. Yang pertama ini artinya lampu lalu lintas. Udah pada tahu ya, ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lalu yang kedua ini adalah simbol bridge, artinya ada jembatan. And then this is series of curves, artinya kalau ada simbol ini artinya banyak tikungan ya, atau jalanan berliku. Next, junctions. Ini adalah persimpangan. The first is crossroads. Ini berarti bentuk persimpangannya seperti ini ya, seperti tanda plus menyilang gitu. Lalu ada Y junction, disebutnya Y junction karena bentuk junctionnya itu seperti huruf Y ya. Jadi ada 3 jalan, satu ke arah sana, satu ke arah sana, satu ke arah sana. Nah, ini disebutnya Y junction. And T junction sama disebut T junction karena bentuknya seperti huruf T. Jadi seperti ini. Ada yang melintang ke sana dan juga ada yang lurus. And then prohibitory traffic signs are used to prohibit types of maneuvers. Jadi prohibitory signs ini adalah untuk memperingati para pengguna jalan. Contoh-contoh rambunya seperti berikut: no parking, no entry, no motor vehicles. Dilarang parkir, dilarang masuk. Ini dilarang parkir, ini dilarang masuk. Nah, ini artinya tidak boleh untuk kendaraan ya.
And then mandatory signs. Mandatory signs are used to set the obligations of all traffic which use a specific area of road. Jadi kalau mandatory signs ini adalah dibilangnya rambu wajib. Jadi kalau ada rambu-rambu seperti yang termasuk golongan mandatory signs itu artinya adalah sebuah kewajiban bagi pengguna jalan. Nah, ini contohnya ada turn left, go straight, turn right. Ini artinya ketika ada simbol seperti ini, akhirnya artinya kita harus gitu. Kalau ada simbol turn left, ya artinya kita harus belok kiri. Gitu. Kalau ada simbol go straight, artinya kita harus jalan lurus. Kalau ada turn right, harus belok kanan. Okay, and then we jump to part G. Nah, ini harus diperhatikan ya. Untuk mungkin kalau ada kata-kata yang perlu dicatat artinya di bukunya, boleh sambil dicatat. Ya, karena ini berhubungan dengan assignment hari ini. Oke, we start from toll road. A toll road is also known as freeway. Jalan tol juga dikenal sebagai jalan bebas hambatan ya. Jalan bebas hambatan. A toll road is a road to shorten the distance and travel time from one place to another. Ya, jadi jalan tol adalah jalanan yang digunakan untuk mempersingkat waktu dan mempersingkat jarak dan waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Specifically for cars, buses, and trucks. Jadi ini khusus, jalan tol ini khusus untuk mobil, bis, dan trucks. Jadi motor nggak bisa lewat jalan tol ya. Next, a toll bridge. A toll bridge is a building or facility where tolls are collected. Jadi jembatan tol adalah bangunan atau fasilitas tempat pemungutan tol. Jadi di sini adalah tempat kita membayar biaya tol ya. Toll bridges are also referred to as toll gates, toll houses, or toll plazas. Jembatan tol juga disebut sebagai gerbang tol, rumah tol, atau plaza tol. In Indonesia, a toll bridge is better known as a toll gate. Jadi di Indonesia, jembatan tol ini lebih dikenal sebagai gerbang tol, toll gate. This building is usually found near the exit at the beginning or end of the bridge. Ya, jadi toll gate ini biasanya ditemukan di dekat pintu keluar ataupun pintu masuk jembatan tolnya. Next, this is the last, electronic money. Electronic money. To use this facility, toll road users must pay the tariff. Ya, untuk menggunakan fasilitas ini, maksudnya itu adalah, untuk menggunakan fasilitas ini atau jalan tol ini, pengguna jalan tol harus membayar tarif. Nah, pricing is based on the vehicle's class. Harganya berdasarkan dengan kelas kendaraannya. The toll is calculated by the distance traveled on the toll road. Jadi, biaya tolnya itu dihitung dari jarak yang ditempuh di jalan tolnya. In Indonesia, the system is the most frequently used as a toll payment system. Di Indonesia, sistem ini adalah yang paling sering digunakan sebagai pembayaran jalan tol. Ya, ini maksudnya si electronic money ini ya yang paling sering digunakan gitu. Sekarang udah jarang jalan tol yang bayarnya pakai cash. Rata-rata semua pakai electronic money. Oke, lanjut. An e-money is not only for paying tolls but also for shopping.
Jadi electronic money ini tidak hanya digunakan untuk membayar tol, tetapi juga untuk shopping. Selanjutnya, you can pay with e-money in merchants or stores that accept it. Ya, jadi kamu juga bisa membayar menggunakan e-money di toko-toko yang menerima itu. Jadi beberapa toko menerima pembayaran melalui e-money ya. Seperti Miss Citra pernah ke Indomaret, Alfamart, itu kalau kita punya electronic money, we can pay with electronic money. Okay, that is the last. Now we are going to do the assignment. Nah, here is your assignment. Your assignment is on page 112, 112 ya. Nah, ini kan tadi kita udah bahas teksnya. So, kalian pasti bisa mengerjakannya dengan baik dan benar ya. Nah, jawab, ada 5 pertanyaan. Pertanyaannya harus dijawab. Boleh di buku ataupun di buku catatannya boleh. Nanti difotokan dan kirim ke Miss Citra ya. Oke, kalau begitu kita akhiri PJJ hari ini. Thank you for your attention. See you next week.